Bu Kexiansu, Jilid 5 bagian 1. Xin Liong meloncat ke arah jendela. Kedua tangannya bergerak, dan terdengar suara keras ketika ruji-ruji jendela jebol semua. Dia meloncat dan keluar dari kamarnya, terus berlari keluar melalui lorong. Setibanya di luar, tampaklah olehnya Swat Hong berdiri tegak dengan kedua tangan bertolak pinggang. Dua orang anggota Pulau Neraka roboh dan mengadu-adu di bawah, sedangkan belasan orang lain mengurung gadis itu. Xin Liong menggeleng-geleng kepala. Sumoinya memang galak dan pemberani. Bukan main gagahnya. Dikurung oleh orang-orang Pulau Neraka itu masih enak-enak saja, bahkan tidak mencabut pedang, padahal semua yang mengurungnya memegang senjata. Hei, mundur kalian, jangan ganggu dia. Xin Liong sudah meloncat ke depan. Kau yang mundur, mengapa ikut-ikut keluar? Swat Hong membentak dan memandang Xin Liong dengan mata mendelik. Sumoy, aku hanya ingin menolongmu. Siapa membutuhkan pertolonganmu? Kembalilah ke kamar tahananmu itu dengan. Akan tetapi Swat Hong tak dapat melanjutkan kata-katanya, karena kini orang-orang Pulau Neraka telah mengeroyoknya. Siut, tubuh Swat Hong sudah menyambar ke sana-sini. Selain mengelak dari serbuan banyak senjata itu, Swat Hong juga mengirim serangan-serangan balasan dengan tangan dan kakinya yang bergerak cepat sekali. Bukan main hebatnya Swat Hong yang bergerak cepat dan yang didorong oleh perasaan marah itu. Dia memang marah, bukan marah kepada orang-orang Pulau Neraka, melainkan marah kepada Xin Liong. Kiranya tanpa diketahui oleh Xin Liong sendiri, sudah sejak tadi Swat Hong tiba di tempat itu. Ia menggunakan kepandaiannya menyelundup sehingga tidak diketahui para penjaga, dan dia telah dapat mendengarkan percakapan antara Su Hengnya dan Xuan Chu. Hatinya menjadi panas. Dia sendiri tidak tahu akan hal ini, tidak sadar mengapa dia menjadi tidak senang mendengar betapa Su Hengnya bercakap-cakap dengan ramah bersama seorang gadis. Karena itu niatnya untuk menolong Su Hengnya menjadi buyar. Dia hanya menonton saja ketika Su Hengnya diserbu binatang berbisa dan akhirnya dapat menolong diri dengan obat penolak yang diberikan oleh Xuan Chu. Ketika Swat Hong yang marah menyaksikan ibunya dijatuhi hukuman buang melarikan diri dari Pulau Es, Dara ini segera berlayar menggunakan sebuah perahu Pulau Es. Tujuannya memang hendak membuang diri ke Pulau Neraka menggantikan ibunya, dan terutama hal ini dilakukannya sebagai protes kepada ayahnya. Akan tetapi karena dia belum pernah pergi ke pulau tempat buangan itu, dan pula karena sudah jauh meninggalkan Pulau Es, dia mulai merasa gelisah dan ngeri memikirkan keadaan Pulau Neraka yang kabarnya amat berbahaya itu. Akibatnya dia tersesat jalan dan mendarat di pulau-pulau kosong sekitar Pulau Neraka. Akhirnya dia melihat dari jauh perahu Xin Liong meluncur di antara gumpalan-gumpalan es yang menggunung. Dia merasa heran sekali melihat Su Hengnya, dan merasa khawatir kalau Su Hengnya itu mengejarnya atas suruhan raja untuk memaksanya kembali ke Pulau Es. Maka diam-diam ia lalu mengikuti dari jauh sampai akhirnya dia melihat Su Hengnya mendarat di Pulau Neraka. Dengan menggunakan kepandaiannya, Swat Hong berhasil pula mendarat di Pulau Neraka. Dia tidak khawatir akan serangan binatang-binatang berbisa, karena sebelum berangkat Swat Hong membawa batu mustika hijau yang dia dapat dahulu dari ayahnya. Di bagian tertentu di dasar laut dekat Pulau Es terdapat batu mustika hijau. Batu ini amat sukar didapat, dan hanya beberapa orang penghuni Pulau Es saja yang berhasil mendapatkannya. Batu mustika hijau ini mengandung khasiat yang mukjizat terhadap ular berbisa dan semua binatang berbisa, selalu ditakuti binatang-binatang itu, juga dapat dipergunakan untuk mengobati luka terkena gigitan binatang berbisa. Maka, dengan batu mustika di tangannya, dengan mudah Swat Hong dapat memasuki Pulau Neraka tanpa mendapat gangguan sedikit pun dari binatang berbisa yang hidup di pulau itu. Ketika Swat Hong tiba di tengah pulau, dia sempat melihat sinar. Maka dia menanti sampai larut malam dan menyelundup ke dalam tempat tahanan, dengan maksud menolong Su Hengnya. Akan tetapi tanpa disengaja dia dapat mendengarkan percakapan antara Su Hengnya dengan Xuan Chu. Inilah yang membuat hatinya menjadi panas sehingga ketika dia ketahuan para penjaga dan dikeroyok, dia menolak keras bantuan Xin Liong. Tentu saja Xin Liong menjadi terheran-heran melihat sikap sumoinya dan memandang dengan alis berkerut dan hati khawatir.
Sudah ada 6 orang pengeroyok terguling roboh oleh gerakan kaki tangan Swat Hong yang marah itu, padahal Dara itu belum mencabut pedangnya. Dapat dibayangkan betapa akan hebatnya kalau Dara itu sudah menggunakan senjata. Sumoy, tahan! Dia meloncat maju. Sing, mundur kau! Sin Leong terkejut melihat Sumoynya mencabut pedang. Pada saat itu terdengar pula bentakan keras, siapakah gadis cilik itu berani mengacau di sini? Ah, Kua Sin Leong, engkau mampu lolos dari tempat tahanan? Yang datang adalah Ou Kong Ek, ketua Pulau Neraka. Tentu saja ketua ini tidak mengenal Swat Hong. Sebaliknya, Dara itu pun tidak mengenal kakek berkepala besar ini, maka dia memandang rendah dan membentak. Siapa kau? Kalau sudah bosan hidup, majulah. Dengan gerakan gagah Dara itu melintangkan pedangnya di depan dada. Sin Leong cepat melangkah maju. Dia tahu betapa lihainya kakek ini. Maka untuk mencegah pertempuran, dia cepat berkata, Tochu, jangan salah sangka. Dia adalah Sumoyku, dia adalah Puteri Suhu, Raja dari Pulau Es. Semua orang terkejut mendengar ini, dan para pengurung melangkah mundur dengan mata terbelalak. Betapapun juga, nama Raja Pulau Es masih merupakan nama ampuh, dan selain dibenci, juga amat ditakuti oleh mereka. Tentu saja sebagai puteri Raja Pulau Es, Dara itu merupakan musuh yang dibenci dan juga ditakuti. Pantas saja Dara itu demikian lihai, pikir mereka. Hati mereka gentar. Tidak demikian dengan Ou Kong Ek. Dia memandang Swat Hong dan tertawa bergelak. Hahaha, jadi dia inikah puteri Raja Pulau Es? Puteri Han Tiong, bagus, hayo tangkap dia hidup-hidup, perintahnya kepada para pembantunya yang segera melompat ke depan. Tahan dulu, Sin Leong sudah mengangkat tangan kanannya ke atas. Semua orang, termasuk Ou Kong Ek sendiri, memandang pemuda ini. Betapapun juga mereka maklum bahwa pemuda ini lihai sekali. Buktinya penyerbuan binatang-binatang berbisa untuk membunuhnya di dalam kamar tahanan telah gagal. Bahkan binatang-binatang itu lari cerai-berai, dan kini pemuda itu sudah lolos dari dalam penjara. Oh Tochu, seperti sudah kuceritakan kepadamu, biarpun Sumoy adalah puteri Raja Han Tiong, akan tetapi ia menentang ayahnya dan mewakili ibunya dihukum ke Pulau Neraka. Dia tidak memusuhi Pulau Neraka. Hahaha, apapun yang kau katakan, dia tetap adalah puteri Han Tiong, musuh besar kami. Mana kami dapat percaya kepada kalian, puteri dan murid Han Tiong? Tangkap mereka, nanti dulu, Tochu, mengapa engkau melanggar janji? Aku sudah mengatakan bahwa kedatanganku ke pulau ini hanya untuk mencari Sumoy, dan ternyata sekarang Sumoy telah tiba di sini, maka harap Tochu bersikap bijaksana dan membiarkan kami pergi dari tempat ini. Hai, kakek berkepala besar yang tolol, kau mudah saja dibohongi Su Heng? Kami memang datang untuk membasmi iblis-iblis di Pulau Neraka. Nah, kau mau apa? Sumoy, Sin Leong membentak kaget dan cepat berkata kepada ketua Pulau Neraka, Tochu, jangan dengarkan dia. Agaknya dia telah mengalami tekanan batin yang hebat sehingga mengeluarkan kata-kata kacau balau tidak karuan. Swat Hong mengangkat dada, menegakkan kepalanya dan menghadapi Sin Leong dengan mata mendelik dan berkata lantang, apa? Kau mau bilang bahwa aku telah menjadi gila? Sumoy, kalau kau bicara seperti tadi, membohong tidak karuan, memang agaknya kau telah gila. Kau yang gila, kau yang tidak waras dan berotak miring. Kalau aku membohongi iblis-iblis ini, apa hubungannya dengan kau? Sin Leong benar-benar menjadi bingung. Biasanya Swat Hong bersikap manis kepadanya, dan biarpun dia tahu bahwa Dara ini berhati keras, akan tetapi belum pernah bersikap sekeras itu kepadanya. Tiba-tiba muncul Soan Chu yang berkata kepada kakeknya, suaranya nyaring sehingga terdengar oleh semua orang. Kong Kong, apa yang dikatakan Sin Leong memang benar. Dia beriktikat baik terhadap kita, Kong Kong. Malam tadi aku datang kepadanya untuk mengejeknya, akan tetapi dia sebaliknya malah menunjukkan bahaya maut yang mengancam diriku. Kakek itu terkejut. Bahaya maut? Apa maksudmu? Sin Leong ternyata memiliki ilmu pengobatan yang lihai sekali. Begitu melihat aku, dia mengatakan bahwa aku terserang hawa beracun dari sebelah dalam, dan jika tidak diobati dengan tepat, dalam waktu kurang dari setahun, aku tentu akan mati.
Hah, kakek itu dan semua pembantunya terbelalak kaget memandang darah itu yang bersikap sungguh-sungguh. Dan dia memang benar. Dia mengatakan bahwa setiap tengah malam aku tentu merasa pening, dan di bagian punggung seperti ditusuk-tusuk jarum, kalau pagi kedua kaki pegal-pegal, dan sehabis makan tentu merasa mual hendak muntah. Semua yang dikatakannya itu ternyata tepat sekali, Kongkong. Berubah wajah kakek itu. Soan Chu adalah seorang yang amat disayangnya, bahkan disayang oleh pembantunya karena darah inilah yang akan mewarisi seluruh ilmu kepandaiannya dan yang akan menggantikannya menjadi ketua Pulau Neraka. Tentu saja mendengar bahwa usia Soan Chu hanya tinggal setahun, dia terkejut bukan main dan cepat memandang kepada Sin Leong. Sin Leong sendiri bengong dan terheran-heran. Akan tetapi ketika dia memandang Soan Chu ketika kakek itu membalik dan menghadapinya, dia melihat darah itu secara lucu telah mengejapkan mata kirinya, maka mengertilah dia bahwa darah itu kembali membohong. Membohong dengan cerdik bukan main dalam usahanya untuk menolongnya. Kuas Sin Leong, benarkah cucuku diancam hawa beracun? Benarkah? Melihat sikap Sin Leong meragu karena sukar bagi pemuda itu untuk membohong, maka Soan Chu cepat berkata lagi, Kongkong, dia mengatakan bahwa dia dapat memberikan obatnya. Akan tetapi dia hanya mau memberi obat kalau dia dan sumoinya dibebaskan dari sini. Terserah kepada Kongkong, berat aku atau berat mereka itu. Suat Hong sudah hampir membuka mulutnya memaki darah itu yang dia tahu telah berbohong. Dia sendiri mendengar percakapan mereka, dan darah itu sama sekali tidak sakit, bahkan telah memberi obat penolak binatang beracun kepada Sin Leong, dan menyatakan betapa darah tak tahu malu itu amat suka dan kagum kepada Sin Leong. Maka datang menolongnya. Sekarang darah itu mengatakan hal yang bukan-bukan. Akan tetapi, ketika mendengar ucapan terakhir dari Soan Chu, tahulah dia bahwa darah itu kini membohong untuk menolong Sin Leong dan dia terbebas dari Pulau Neraka. Kenyataan ini membuat dia bungkam kembali. Betapa baiknya darah itu, dan betapa akan buruknya dia kalau dia membongkar rahasia gadis itu. Tentu Sin Leong akan makin kagum kepada Soan Chu dan makin benci kepadanya. Pikiran inilah yang membuat dia membungkam dan tidak melanjutkan niatnya untuk membantah Soan Chu. Hati kakek itu makin bingung. Lenyaplah semua nafsunya untuk menawan Sin Leong dan Suat Hong. Dia memandang Sin Leong dan bertanya, orang muda, benarkah engkau dapat menyelamatkan cucuku? Kini Sin Leong yang menjadi bingung. Pemuda ini sama sekali tidak pernah membohong, dan hatinya tidak akan dapat membohong, namun dia tahu bahwa kalau dia menyangkal kata-kata Soan Chu, sama saja mencelakakan gadis yang berniat baik kepadanya itu. Maka dia lalu menjawab dengan suara ragu-ragu dan perlahan, aku dapat memberi obat pembersih darah dan penguat tulang kepadanya, Tochu. Dan kau menjamin bahwa cucuku tentu akan sembuh dan terhindar dari ancaman maut hawa beracun di tubuhnya itu? Kakek itu mendesak. Kongkong, mengapa tidak percaya kepadanya? Lekas minta obatnya dan engkau yang harus menjamin bahwa dia dan sumoinya tidak akan diganggu, kata Soan Chu. Kakek berkepala besar itu meraba-raba jenggotnya. Harus ada buktinya dulu. Kuas Sin Leong, mulai saat ini engkau dan sumoimu Puteri Han Tiong harus tinggal di pulau ini sebagai tamu sambil menanti hasil pengobatanmu kepada cucuku. Kalau kau gagal mengobatinya, aku tidak akan mengampuni kalian berdua. Kalau cucuku sembuh, barulah kita bicara lagi. Sin Leong mengerutkan alisnya hendak membantah peraturan yang berat sebelah ini, akan tetapi dia melihat Soan Chu mengedipkan mata kirinya. Maka dia menarik napas panjang dan mengangguk, lalu berkata, harap sediakan alat tulis, biar kulukiskan bentuk daun yang harus dicari. Sin Leong lalu melukiskan beberapa macam daun yang mudah dicari dan yang mempunyai khasiat biasa saja, yaitu sekadar penambah kekuatan tubuh. Ou Kong Ek lalu menyuruh seorang pembantunya untuk mencari daun-daun yang dilukis itu di pulau sebelah Pulau Neraka di mana terdapat banyak tetumbuhan. Adapun Sin Leong dan Suat Hong lalu diperlakukan sebagai tamu terhormat, bahkan disediakan 2 kamar yang bersih untuk mereka, dilayani baik-baik, dan tentu saja di samping pelayanan ini, para pelayan yang terdiri dari pembantu-pembantu ketua, bertugas pula sebagai penjaga. Kuperingatkan kepada kalian agar menanti sampai cucuku sembuh.
Lari pun tidak akan ada gunanya bagi kalian karena perahu-perahu kalian telah kami simpan, dan di sekeliling pulau neraka tidak akan ada perahu sebuah pun. Tanpa perahu, bagaimana kalian akan dapat meninggalkan pulau ini? Demikian pesan Aukong X sebelum dia meninggalkan dua orang itu sehingga Suat Hong menjadi mendongkol sekali, dan hampir saja dia memaki-maki ketua itu kalau tidak ditahan oleh Sin Leong yang memegang lengannya. Setelah ketua itu meninggalkan mereka berdua di dalam pondok di mana mereka tinggal untuk sementara, Sin Leong menegur Sumoy-nya, "Sumoy, mengapa kau bersikap seperti itu?" "Su Heng, aku tidak menyangka sama sekali akan menyaksikan engkau yang terkenal alim kini bermain gila dengan gadis putri ketua Pulau Neraka." Sin Leong mengerutkan alisnya dan memandang tajam kepada Sumoy-nya. Hatinya bertanya, mengapa Sumoy-nya memperhatikan soal begitu, padahal sama sekali tidak ada sangkut paut dengan Sumoy-nya. "Sumoy, engkau tahu betul bahwa Nona Aw Soan Chu melakukan hal itu demi menolong kita. Siapakah yang main-main dengan dia? Apa kau kira aku tidak tahu betapa dia suka kepadamu dan sengaja mendatangi kamar tahananmu untuk merayumu? Sumoy, jadi sudah selama ini kau berada di sini, dan kau diam saja. Sumoy, mengapa kau menyangka yang bukan-bukan? Kalau kau sudah tahu akan kunjungannya itu, tentu kau tahu juga bahwa dia datang untuk memberi obat penolak binatang-binatang berbisa. Sumoy, kita semestinya berterima kasih kepadanya. Dia bermaksud baik, bahkan tidak segan-segan membohong kepada kongkongnya demi keselamatan kita. Ya, memang dia baik sekali dan cantik sekali. Siapa yang tidak tahu? Sumoy, harap jangan marah. Dia adalah seorang gadis yang bernasib buruk sekali. Ibunya meninggal ketika melahirkan dia, ayahnya pergi entah kemana dan sampai kini belum kembali. Memang, dia seorang gadis bernasib buruk yang patut dikasihani, tidak seperti aku. Dan Suat Hong lalu menelungkupkan muka di atas meja dan menangis. Sin Leong terkejut. Beberapa kali ia hendak memegang lengan Sumoy-nya akan tetapi ditahannya tangannya. Sumoy, engkau pun bernasib buruk, dan aku merasa kasihan sekali kepadamu. Karena aku merasa kasihan, maka aku menyusulmu. Sumoy, diamlah, jangan menangis. Apakah Sumoy telah bertemu dengan ibumu? Suat Hong seketika berhenti menangis, mengangkat mukanya yang basah air mata dan memandang kepada Sin Leong. Pemuda itu merasa kasihan sekali, lalu mengeluarkan sapu tangannya dan menghapus air mata yang membasahi muka gadis itu. "Su Heng, apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan dia? Bukankah ibu berada di Pulau Es dan aku sudah mewakilinya?" Mendengar tentang ibunya, seketika lupalah Suat Hong akan kemarahan dan kedukaan hatinya sendiri. "Ibumu juga telah pergi meninggalkan Pulau Es." Dengan singkat Sin Leong lalu menceritakan apa yang terjadi setelah gadis itu lari pergi dari Pulau Es, betapa ibunya juga pergi, tidak mau disuruh tinggal di Pulau Es setelah puterinya membuang diri ke Pulau Neraka. "Sumoy, ketika aku tidak melihatmu di sini, tadinya aku mengharapkan karena engkau sudah bertemu dengan ibumu." "Jadi engkau belum bertemu dengan ibumu?" Gadis itu mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala, wajahnya kelihatan muram mendengar akan kepergian ibunya. Kalau begitu kemanakah perginya ibumu?" Sin Leong termenung, dan diam-diam dia pun merasa prihatin sekali akan nasib wanita itu. Tiba-tiba Suat Hong berdiri dan mengepal tinju, mukanya agak pucat ketika dia berkata, "Aku mau pergi dari sini sekarang juga. Aku harus mencari ibu sampai ketemu, dan aku tidak akan kembali ke Pulau Es. Aku tidak akan sudi menggantikan ibu di Pulau Neraka ini pula. Bukankah ibu sudah meninggalkan Pulau Es sehingga percuma saja aku mewakilinya? Nanti dulu, Sumoy, kau tidak bisa pergi begitu saja. Tentu mereka akan menghalangimu." "Aku tidak takut, yang menghalangi aku akan kubunuh." "Sabarlah, Sumoy, perlu apa kita mencari permusuhan dengan mereka yang berjumlah banyak? Bukan soal takut atau tidak takut, akan tetapi mereka adalah manusia-manusia yang bernasib buruk sekali, dipaksa tinggal di tempat seperti neraka ini. Bahkan mereka boleh dibilang senasib dengan ibumu dan denganmu sendiri. Selain itu, kemanakah kita harus mencari ibumu? Kalau kita berbaik dengan mereka, bukankah kemudian mereka dapat membantu kita mencari?" Dengan tenaga banyak orang,
Kukira akan lebih mudah mencari ibumu yang tidak jelas kemana perginya itu. Suat Hong dapat dibujuk dan akhirnya dia duduk di atas bangku sambil mengerutkan alisnya dengan wajah muram. Betapapun juga, setelah dia sadar bahwa cemburunya terhadap suhengnya dan Soan Chu tidak berdasar, kini terasalah olehnya betapa hatinya sesungguhnya merasa lega dan senang karena dapat bertemu dan berkumpul dengan suhengnya, apalagi di tempat yang berbahaya ini. Beberapa hari telah lewat, dan Soan Chu setiap hari minum obat yang terbuat dari daun-daun seperti yang dilukiskan oleh Sin Leong. Setiap hari kakeknya bertanya dan dia menjawab bahwa penyakit yang dideritanya, rasa nyeri seperti yang dinyatakan Sin Leong itu berangsur-angsur sembuh. Girang bukan main hati kakek itu, akan tetapi hati Suat Hong yang mendongkol melihat betapa Soan Chu seolah-olah mengulur waktu penyembuhannya. Pada hari ketujuh, Ong Kong Ek dan Soan Chu mendatangi pondok tempat tinggal Sin Leong dan Suat Hong. Dua orang muda dari Pulau Es ini memang sudah menunggu di depan pondok dengan hati tidak sabar, menanti berita kesembuhan total Soan Chu. Maka mereka menyambut ketua Pulau Neraka dan cucunya itu dengan penuh harapan karena melihat betapa wajah kedua orang pendatang itu berseri. Setelah tiba di depan mereka, Soan Chu segera berkata, "Sin Leong, kakek merasa berterima kasih sekali kepadamu, dan menyetujui kau melanjutkan pengobatan dengan menggunakan Sin Kang." "Apa?" Akan tetapi kata-kata Sin Leong yang bingung dan tidak mengerti itu segera diputus oleh Soan Chu. "Bukankah dulu kau katakan, setelah beberapa hari minum obat penawar racun, kau akan melenyapkan sama sekali hawa beracun itu dengan menggunakan Sin Kang menyedot keluar hawa itu dari punggungku?" Ong Kong Ek tertawa. "Orang muda si Kua. Kalau bukan engkau yang sudah kupercaya penuh, tentu aku tidak mengizinkan pengobatan ini. Akan tetapi aku sudah percaya kepadamu, maka silakan. Mudah-mudahan saja dalam waktu singkat cucuku akan sembuh sama sekali." Setelah berkata demikian, kakek itu membungkuk ke arah Sin Leong dan Suat Hong, lalu meninggalkan cucunya. "Soan Chu, apa maksudmu?" Sin Leong segera berbisik menegur. Tentu ingin berduaan denganmu di dalam kamar, apalagi?" Suat Hong mengejek. Harap kalian jangan ribut-ribut," bisik Soan Chu. "Mari kita masuk ke kamar dan bicara." Dia menggandeng tangan Sin Leong dan diajaknya masuk. Melihat Suat Hong cemberut, Sin Leong berkata, "Sumoy, marilah. Aku tidak sudi mengganggu kalian." "Chi Hong, mengapa begitu? Yang hendak kubicarakan adalah kepentingan kalian berdua." "Marilah," kata Soan Chu. Agaknya memang darah Pulau Neraka ini tidak pernah mengerti apa yang diejekkan oleh Suat Hong. Agaknya cara hidup di Pulau Neraka membuat dia kurang mengerti akan tata susila, sehingga tak pernah merasa melanggar sesuatu biarpun dia memasuki kamar berdua dengan seorang pemuda. Sambil bersungut-sungut menyembunyikan rasa malunya bahwa dia telah menduga yang bukan-bukan, Suat Hong ikut masuk. "Aku memang berpura-pura, mengulur panjang waktu penyembuhan. Semua ini karena aku mendengar bahwa Kong Kong dan para pembantunya tidak ingin membebaskan kalian setelah aku sembuh. Keparat, Kong Kongmu memang bukan manusia baik-baik. Pantas menjadi ketua di Pulau Neraka. Aku akan menemuinya. Sumoy, bersabarlah, dan mari kita dengar kata-kata Soan Chu." Dengan muka muram Suat Hong duduk lagi dan memandang wajah Soan Chu. Wajah yang manis sekali, pikirnya, manis dan polos. Pantaslah kalau andai kata Sin Leong jatuh cinta kepada gadis ini, pikirnya lagi, dan hatinya merasa berdebar penuh khawatir. Kong Kong telah berjaga-jaga dan mempersiapkan anak buahnya, menjaga kalau-kalau kalian melarikan diri. Berbahaya sekali. Abis bagaimana baiknya, Soan Chu? "Ada jalan," kata Dara yang lincah dan cerdik itu. "Menurut pendengaranku ketika Kong Kong merundingkan di kamar rahasia bersama para pembantunya yang paling dipercaya, Kong Kong tidak berniat buruk kepada kalian. Setelah kau dapat menyembuhkan aku, maka Kong Kong membutuhkan engkau sebagai ahli pengobatan di pulau ini. Dia hendak menahanmu agar kau dapat mengobati setiap penghuni yang terserang penyakit. Adapun Chi Hong ditahan di sini sebagai sandera untuk menahan kekuasaan Pulau Es." "Keparat, jangan marah, Chi Hong. Kurasa kita harus menghadapi Kong Kong yang berwatak kasar dengan sikap dan akal halus.
Kalau aku sudah sembuh, yaitu kalau kunyatakan bahwa aku sudah sembuh sama sekali, sedikit banyak Kongkong tentu akan berterima kasih. Kemudian Leong Ko, Sin Leong mengajarkan Kongkong mengenal daun obat-obatan dengan janji akan membebaskan kalian. Kurasa Kongkong akan mau menerimanya karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang ilmu pengobatan itu. Dengan demikian, kalau kalian meninggalkan pulau ini, kalian akan dianggap sebagai sahabat dan penolong. Bagaimana? Kurasa baik juga akal ini, kata Sin Leong. Terserahlah. Akan tetapi jangan ada akal bulus di balik semua ini. Suat Hong mengancam. Soan Chu menarik napas panjang. Enci Hong, harap jangan mencurigai aku. Aku sudah menyesal sekali menjadi seorang yang terlahir di tempat ini. Aku ingin melanjutkan cita-cita ayah bundaku yang kabarnya dahulu juga selalu berusaha agar penghuni pulau neraka tidak menjadi orang liar yang tidak mengenal pri kemanusiaan. Setelah berkata demikian, Soan Chu pergi meninggalkan pondok itu dengan muka tunduk. Seorang anak yang baik, Sin Leong memuji sambil memandang tubuh dara itu yang melangkah pergi meninggalkan pondok. Maksudmu, seorang dara yang cantik dan berbudi? Tanpa menoleh Sin Leong mengangguk. Memang, dia cantik dan berbudi. Sudah kusangka demikian. Sin Leong menoleh kaget dan memandang wajah Sumoy-nya. Sumoy, apa maksudmu? Suat Hong membuang muka. Tidak apa-apa. Begitulah, lalu dia lari memasuki kamarnya, membanting daun pintu keras-keras. Sin Leong menggeleng kepalanya. Makin tidak mengerti dia akan sikap wanita pada umumnya, dan saat itu sikap Suat Hong khususnya. Juga sikap Soan Chu yang amat aneh, kalau mengingat bahwa dia adalah cucu ketua pulau neraka yang berwatak aneh dan kejam. Semua terjadi seperti direncanakan oleh Soan Chu. Setelah dara itu mengaku sembuh sama sekali, dan Sin Leong bersama Suat Hong menghadap ketua untuk minta pembebasan, Ong Kong Ek malah menggelengkan kepalanya. Kua Sin Leong, kami berterima kasih sekali atas penyembuhan penyakit cucuku, dan untuk jasamu itu, kami tidak akan mengganggu kalian, bahkan menganggap kalian sebagai orang-orang berjasa. Akan tetapi, terpaksa kami tidak dapat membebaskan kalian karena kami amat membutuhkan engkau sebagai ahli pengobatan di pulau ini. Maka, harap kalian suka mengerti akan kebutuhan kami ini. Tinggallah di sini dan menjadi orang-orang terhormat, menjadi pembantuku yang paling baik, kata Ong Kong Ek. Tochu, aku mengerti akan kebutuhan Tochu dan para penghuni pulau neraka. Akan tetapi sungguh tidak adil kalau menyuruh kami tinggal di sini selamanya, apalagi amat tidak adil bagi Sumoy. Betapapun juga, karena aku mengerti akan kebutuhan kalian semua, biarlah sekarang diatur begini saja. Aku akan sementara waktu tinggal di sini mengajarkan ilmu pengobatan kepada Tochu, akan tetapi ku minta agar Sumoy sekarang juga dibebaskan, diberi sebuah perahu agar Sumoy dapat pergi lebih dahulu meninggalkan pulau neraka. Adapun aku sendiri, kalau Tochu sudah mengenal semua daun dan bahan pengobatan, baru aku akan pergi dari sini. Bagaimana? Ketua pulau neraka itu mengerutkan alisnya, lalu melirik ke arah cucunya yang duduk di sebelahnya dan menundukkan kepala saja. Boleh juga Sumoy mau pergi. Biarpun dia puteri Han Tiong, akan tetapi mengingat akan jasamu, biarlah dia kami bebaskan. Akan tetapi kau, aku sangat mengharapkan agar engkau menjadi keluarga kami, orang muda. Kembali dia mengerling ke arah Soan Chu, dan gadis itu makin menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Benar sekali, dia amat cocok menjadi jodoh Nona Ong, beberapa orang pembantu berkata sambil tertawa-tawa, sikap mereka bebas terbuka. Aku tidak mau pergi. Tiba-tiba Suat Hong berkata lantang. Kalau Su Heng tinggal di sini mengajarkan ilmu pengobatan, aku akan tinggal di sini juga sampai pelajaran itu selesai. Dan kalau ada pengantin di sini, kalau Su Heng diambil mantu, aku pun harus menjadi saksinya. Ucapan itu sebetulnya dikeluarkan dengan gejolak kemarahan dan kepanasan hati Suat Hong, akan tetapi para pembantu Ong Kong Ek menyambutnya dengan suara ketawa. Tentu saja Sin Leong kaget sekali mendengar ucapan Sumoy-nya itu. Ada kesempatan yang amat baik terbuka bagi Suat Hong untuk membebaskan diri dari pulau berbahaya itu, dan kesempatan itu dibuang begitu saja oleh Suat Hong. Dia telah mengenal watak Suat Hong.
Sekali bilang tidak mau, dipaksa sampai mati pun tidak akan mau tunduk. Maka dia menjadi bingung sekali. Tochu, karena Sumoi tidak mau pergi sendiri lebih dulu, maka biarlah perjanjian kita diubah. Aku akan memberi pelajaran ilmu pengobatan kepada Tochu. Setelah Tochu mengenal bahan obat untuk melindungi penghuni pulau ini, aku dan Sumoi boleh pergi dengan bebas. Bagaimana? Berkata Sin Liong.